Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martin Yusuf, SIP MSI, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Saya hari ini akan mencoba menjelaskan tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dalam aksi perubahan yang akan kita laksanakan, yang akan kami laksanakan di Dinas Pendidikan, terutama bidang pembinaan PAUD dan PNF. Kalau kita melihat dari pemaparan yang sudah disampaikan sangat jelas dan terang, bahwasannya kita sebagai aparatus sipil negara, kita sebagai pelayan masyarakat harus memiliki pola pikir, wawasan kebangsaan dan kepemimpinan. Kenapa ini dikatakan harus? Karena garis besar dari kita bernegara itu diatur oleh dan kita dengan berbagai macam baik ras, suku, budaya, maka kita pun harus berpikir secara kebangsaan. Berpikir secara diskret. Nah, oleh karena itu kami akan mencoba menjelaskan dari materi yang kami terima. Semoga penjelasan ini bisa sedikit menggambarkan dan pastinya menyelesaikan tugas individu yang harus begitu. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat dari pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Kaur, terutama atas kewenangan kami yaitu di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, maka kami merasa banyak yang harus kita ubah untuk menuju yang lebih baik. Harus kita lakukan aksi yang segera untuk menggapai cita-cita bangsa, yaitu cerdasnya anak bangsa. Yang pertama yang harus kita ubah dari kami, dari ASN, Kepala Bidang, para kasih dan staf di bidang pendidikan PAUD dan PNF, yang harus kita ubah pertama kali adalah pola pikir. Pola pikir kita harus kita jadikan atau kita frame dalam bingkai kebangsaan dan Pancasila. Kalau frame ini sudah mantap, kalau frame ini sudah bisa kita lakukan, maka arah pendidikan kita ini akan mengarah kepada frame kebangsaan dan frame Pancasila. Tidak ego sektor, tidak karena ada ini, ada itu, tidak. Tapi karena amanah Pancasila dan berpikirnya berpikir Pancasila, dan juga kita akan menggapai apa yang kita inginkan sesuai dengan cita-cita bangsa kita, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, mencerdaskan kehidupan. Nah, jadi kita harus merubah dari sini. Yang pertama yang kita rubah adalah pola pikirnya, dengan kita akan mengambil langkah-langkah cepat, sigap, rapat, kita sosialisasikan kepada staf dan seluruh jajaran kita untuk berpikir yang positif dalam mengambil keputusan, berpikir yang positif dalam melayani pendidikan, baik kepada wali murid, baik kepada tenaga pengajar, tenaga pendidik, baik kepada masyarakat lain yang membutuhkan pendidikan dan informasi pendidikan. Nah, ini harus kita rubah. Jadi kalau kemarin sifatnya harus ada sesuatu di balik sesuatu, sekarang tidak boleh. Kembalikan kepada pemikiran, wawasan kebangsaan dan Pancasila. Kita lihat sila pertama, sila kedua, sila ketiganya, keempat dan kelima. Dan itu semua akan menjadi landasan kita dalam berpikir untuk menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Dan juga yang akan kita rubah yaitu mindset para pengelola, guru, pendidik. Nah, ini jangan lagi nanti guru berpikir kecuali hanya untuk mencerdaskan anak bangsa.
Jadi pikirannya itu ya memang untuk masyarakat luas, mencerdaskan kehidupan. Jadi jangan bukan pendidikan ingin mencari untung, pendidikan ingin mencari popularitas, pendidikan hanya dijadikan sambilan-sambilan karena belum ada pekerjaan, tidak. Dengan adanya pemikiran wawasan kebangsaan, para pendidik dan tenaga kependidikan akan mantap bahwasannya pendidikan harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia, terutama anak Kabupaten Kaur. Jadi mereka nanti akan berpedoman dengan wawasan kebangsaan dan Pancasila. Mereka berpikirnya akan ikhlas, karena mereka tahu mereka mengajar diawasi oleh Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa. Silakan. Mereka tahu, mereka paham bahwasanya mereka itu harus ikhlas. Kalau gurunya sudah ikhlas, pengajarnya sudah dengan hati, ngajarnya sudah dengan semangat, saya yakin dan kita semua yakin anak murid peserta didik pun akan menerima pendidikan dengan mantap. Dan sini akan sistematis, gurunya baik, berpikirnya yang baik, muridnya dapat ilmu yang baik, dan muridnya pun akan cerdas, muridnya pun akan pintar, muridnya pun akan mampu menghadapi isu-isu global, permasalahan-permasalahan yang luar biasa yang mereka akan hadapi di kemudian hari. Nah, jadi ini kita akan memperbaiki mindset pola pikir baik kita di ASN Pendidikan, bidang PAUD dan PNF, dan juga kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau semua ini sudah kita laksanakan, maka insya Allah pendidikan di Kabupaten Kaur akan maju, akan berkembang sesuai dengan amanah konstitusi kita, sesuai dengan harapan kita, dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Mungkin hanya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.